tahun demi tahun, Samsung tetap kekeh mempertahankan dirinya sebagai pretty much satu-satunya vendor yang masih memproduksi tablet-tablet Android high-end. Pertanyaannya, apakah saat ini di generasi terbaru udah ada alasan buat milih Galaxy Tab ketimbang iPad? Ayo kita bahas. Terus terang aja, pada saat peluncuran Tab S9 di Indonesia minggu lalu, kami cukup terkejut dengan pricing yang diberikan. Hari ini kita fokus dulu aja deh sama Tab S9 11 inch. Sesaat mengesampingkan Tab S9 Plus dan S9 Ultra yang lebih luas. Pada saat pre-order hingga 17 Agustus 2023, versi 12/256GB 5G-nya dikasih harga Rp13.999.000, which merupakan loncatan tinggi dari Tab S8, mengingat iPad Pro M2 Wi-Fi 256GB aja sekarang nggak sampai 14 juta. Jadi, apa aja justifikasi valid untuk bawa pulang Galaxy Tab S9 yang harganya jadi elit banget ini? Nomor satu yang mungkin bisa bikin orang maklum soal kenaikan harga adalah karena semua Galaxy Tab saat ini udah 5G, nggak ada yang Wi-Fi only lagi. Jadi mungkin nggak salah juga pasang harga setara HP flagship. Di balik slot SIM card, slot microSD pun tidak pergi kemana-mana. 2. Jika masih ada yang ingat Tab S8 11 inch sebelumnya masih pakai layar LCD, tahun ini nggak ada alasan lagi, semuanya udah pakai layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz ekstra terang, upgrade yang mantap lah dibanding LCD. Ketimbang dulu dipaksa ambil yang 12 atau 13 inch demi AMOLED. Buat Netflix, edit-edit foto, video, gambar, dan masih banyak lagi, dijamin nggak ada layar tablet Android lain yang lebih handal saat ini. Bezel sih nggak semakin kecil, tapi menariknya sensor fingerprint akhirnya pindah dari tombol power ke bawah layar. Ada sensor optical relatif gede di sini untuk buka tutup kunci. Sehubungan layar ada improvement juga terkait penggunaan S Pen, which di video ini akan kita bahas juga. Lompat generasi mustahil kalau nggak ada improvement chipset, makanya justru kita bakal heran kalau tablet ini nggak dikasih Snapdragon 8 Gen 2 terbaru yang ada di setiap HP flagship Samsung per 2023. Chip ini lebih kencang, gak lupa juga lebih stabil dan adem dibanding 8 Gen 1 tahun lalu. Bisa dibuktikan setelah jalanin Antutu V10 ini suhu chip nggak melebihi 33 derajat Celcius, terus setelah main HSR setting mentok 60 fps 20 menitan pun, suhu masih di kisaran 34 derajat di layar dan 38 derajat di sebagian kecil sisi belakang yang nempel sama chipset. Kalau emang mau dipakai gaming Android, ukuran Tab S9 standar juga paling optimal di tangan bila dibandingkan versus kedua opsi yang lebih besar. Jangan lupa bahwa Samsung DeX memungkinkan pengalaman tablet Android paling mirip dengan desktop, terutama kalau sambil dicolok monitor besar, keyboard, dan mouse. Satu hal yang tidak dimiliki iPad Pro sampai saat ini adalah IP rating ya. Sedangkan Tab S9 series semuanya nggak masalah kalau kalian mau rendam buat bersihin atau sekedar flexing di hadapan para pengguna tablet-tablet lain yang tidak tahan air. Nomor 5, harus kalian tahu bahwa S Pen yang berbasis Wacom ini sejak lama sudah jadi alternatif sistem stylus dan digitizer terbaik di seluruh jagat pertabletan Android untuk coret-coret. Karena kami bukan expert di bidang tersebut, kami bertemu dengan salah satu penulis dan ilustrator terkenal yang bernama Hello Dita. Beliau biasa menggunakan iPad Air untuk menggambar, namun sekarang kita biarin dia nyicip gambar pakai si Galaxy Tab S9 dan S Pen ini. Berbeda dibanding iPad yang kudu beli Apple Pencil secara terpisah, S Pen generasi terbaru udah terinclude dalam pembelian, otomatis bisa nempel sambil ngecas di punggung. Galaxy Tab S9 ini support CSP, namun karena beliau biasa pakai Procreate di iPad, aplikasi yang paling mirip di Android adalah HiPaint. Dari pengalaman beliau yang singkat, S Pen memang lebih enak dan empuk dipakai gambar sekalipun tanpa anti gores tambahan. Feel lebih natural dan lebih presisi ketimbang Apple Pencil karena ujungnya memang lebih kecil. Andai ada Procreate, beliau bisa seriously consider untuk pindah ke Galaxy Tab, katanya. Nggak sekedar support CSP buat gambar-gambar, LumaFusion sebagai software video editing yang ngehits di iPad udah tersedia buat jajaran Galaxy Tab. Kami sendiri belum beli softwarenya, ya maaf soalnya sampai sekarang masih jadi budak Adobe. Meski dalam comparison iPad Air M1 versus Galaxy Tab S8 tahun lalu, kelihatan bahwa Snapdragon kalah telak soal render video di Adobe Rush. Mungkin nanti kita bisa bikin komparasi performa LumaFusion apabila kami udah beli softwarenya. Oh ya, menurut Samsung, Galaxy Tab S9 series akan dapat dukungan software update selama 4 tahun ke depan. Mungkin ya belum sesolid iPad yang bahkan bisa lebih lama, tetapi komitmen software update 2 tahun ke atas untuk sebuah tablet Android itu udah perlu diajungi jempol sebagai effort untuk bersaing melawan platform sebelah.
Well, di luar itu sebenarnya tidak banyak yang berubah. Kualitas quad speaker berlabel AKG tidak meningkat drastis, modul kamera belakang justru kehilangan kamera ultrawide, dan baterai hanya ada peningkatan 400 mAh fast charging 45 watt yang bisa keisi penuh dalam kurang dari 90 menit untuk screen on time sekitar 11 jam. Jadi, secara hardware, tampaknya Tab S9 series ini udah sangat-sangat bagus, terkecuali di sektor kamera kalau mau improve sedikit lagi. Yang tetapi lebih dibutuhkan adalah konsistensi app support ke depannya. Melihat udah ada CSP dan LumaFusion, semoga semakin banyak developer yang kedepannya bisa turut nge-porting aplikasi-aplikasi lain yang sebelumnya hanya dari iPad atau desktop. Itu dulu dari kami. Apakah dari kalian sendiri ada yang consider mencoba berkarya di sebuah Galaxy Tab? Jangan lupa menang mending. Gue Mike, stay safe, stay healthy.